Siti Nurjana dari jurusan Bimbingan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan hasil resensi sebuah buku yang berjudul Psikologi Belajar, karya Dr. Andes Haji Abu Ahmadi dan Dr. Andes Widodo Supriyono. Buku ini terbit dari PT Rimeka Cipta pada tahun 2013 di Jakarta. Buku ini berjumlah 243 halaman. Nah, buku ini termasuk revisi ketiga. Tapi maksud revisi di sini bukan untuk mengubah isi atau makna yang terkandung dalam buku ini, tapi hanya memperbaiki kesalahan dalam percetakan. Buku ini berisi tentang psikologi belajar tentunya. Di dalamnya terdapat pengertian-pengertian, pembagian psikologi, cara belajar yang baik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar. Nah, faktor kesulitan dalam belajar itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri kita sendiri. Nah, faktor internal juga terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor fisiologi dan yang kedua faktor psikologi. Faktor fisiologi di sini itu yang berhubungan dengan tubuh kita. Contohnya seperti sakit, cacat atau kekurangan dalam tubuh kita. Yang kedua adalah faktor psikologi. Faktor psikologi adalah faktor yang disebabkan oleh rohani kita. Contohnya seperti bakat yang kita punyai, minat yang kita punyai, atau motivasi yang kita punyai, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi oleh luar diri manusia atau oleh luar diri kita. Faktor eksternal juga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor non-sosial dan yang kedua, faktor sosial. Faktor non-sosial contohnya seperti tempat yang digunakan kita untuk belajar, alat-alat yang digunakan kita untuk belajar, tempat tinggal kita, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor yang dipengaruhi oleh luar keadaan kita. Contohnya seperti faktor ekonomi. Kelebihan yang terdapat di dalam buku ini diantaranya yang pertama, cover yang cukup menarik sehingga menarik minat para pembaca. Yang kedua, bahasa di dalam buku ini itu mudah dipahami. Dan yang ketiga, pengertian-pengertian atau contoh-contoh pemaparan di dalam buku ini juga sangat jelas. Sedangkan kelemahan dalam buku ini diantaranya tidak ada gambar yang terpapar dalam buku ini. Yang kedua adalah ada beberapa kata yang sulit dipahami yang tidak terindeks dalam bagian indeks. Dan yang ketiga, tidak ada kesimpulan di bagian akhir. Aktivitas belajar tidak selamanya berjalan dengan lancar atau lancar, tetapi ada kalanya di mana kita mengalami fase kesulitan dalam belajar. Nah, cara untuk mengatasi hal tersebut adalah kita mengetahui apa penyebab dari kesulitan belajar kita dan mencari solusinya. Jadi kesimpulannya di dalam buku ini itu membahas tentang pengertian psikologi umum, pengertian psikologi anak dan bagian-bagiannya, dan juga membahas tentang cara untuk belajar yang baik dan faktor-faktor penyebab sulitnya belajar. Nah, jadi jika kita bisa menerapkan, memahami isi yang terkandung dalam ini terhadap diri kita, maka kita akan bisa belajar yang baik dan bisa menjadi orang yang hebat. Sekian pemaparan hasil resensi buku Psikologi Belajar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konseling.